yasmut wa la yujawib. Nabi Muhammad SAW in khusima, jika dicaci maki, dihina, yasmut, Nabi Muhammad diam, wa la yujawib, tidak menjawab satu kata pun. Bahkan dibohongin, dikatakan dusta, bukan nabi, bukan rasul dan sebagainya, Nabi terdiam, tidak membalas. Wa in utiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau diganggu, disakiti, diusili, Nabi Muhammad tidak menjawab, tidak membalasnya. In utiya ya'fu, memaafkan. Wa la yu'aqib, tidak membalas. Diceritakan di antara orang-orang kafir Quraisy ini, saking bencinya kepada Nabi SAW, dianggap Nabi Muhammad membawa ajaran yang baru, hingga mereka orang kafir Quraisy Makkah menginjak Nabi ketika beliau sujud. Ketika sujud, Nabi diinjak lehernya, bahkan dilempari kotoran, dihina, sampai beliau dikurung selama 3 tahun, diboikot selama 3 tahun. Yang sampai pada puncaknya beliau terakhir diusir dari kota Mekah, dari tempat kelahiran beliau sendiri. Diusir di Makkah Al-Mukarramah, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka siapakah orang yang mendapatkan keberuntungan di sini? Orang yang ada mahabbah kepada Nabi, orang yang ada rasa rindu. Yang dulunya mereka hanya mengenal ma'rifah dengan Nabi SAW, yang pada akhirnya hanya mengetahui saja, sampai mereka meminta Nabi hijrah ke Madinah, berkumpul dengan Nabi SAW. Justru mereka yang mendapatkan keberuntungan orang-orang luar Makkah. Jika orang kafir Quraisy Makkah sendiri rugi, termasuk paman Nabi sendiri, Abu Lahab, karena tidak cinta dengan Nabi SAW. Walaupun hanya mendapatkan keringanan adab saja, Abu Lahab, disebabkan karena membebas, karena senang, gembira dengan Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kata oleh Muhammad bin Habib dalam Maulidiyah Ulami, qad basyarat Suwaibatun Aba Lahabin ta'attadaha farhana. Abu Lahab diringankan adabnya karena hari Senin senang dengan Nabi SAW. Hanya senang dengan Nabi. Satu cuma dari 99% hanya 1% saja Abu Lahab kebagusannya. Tapi yang 1% ini masih mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin diringankan adab oleh Allah karena senang, gembira, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita sudah keluar dari bulan Rabiul Awal, sekarang kita masuk di bulan Rabiul Tsani, tetap maulid alhamdulillah, yang insya Allah ini bukan penutup safari arba'in, tapi puncak safari maulid arba'in. Dari rumah ke rumah, di musola ke musola, dan puncak. Dan insya Allah tetap bakal berlanjut maulid Nabi Muhammad SAW setelah puncak ini, sesuai dengan jadwal yang sudah berjalan seperti biasa. Karena maulid Nabi tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja, tidak hanya di bulan maulid saja, akan tapi terus bulan maulid ini kita rayakan demi cinta kepada Nabi SAW. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu kepada Nabi banyak daripada ulama-ulama setelah Nabi SAW meninggal, yang kerinduannya kepada Nabi luar biasa.
tak terbendung. Bahkan ada di antara mereka yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan, diceritakan Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang muhib kepada Nabi, sangat cinta kepada Nabi luar biasa. Yang pada akhirnya beliau sempat ziarah bersama rombongannya untuk ke makam ziarah, mendatangi makam Nabi Muhammad SAW. Sampai masuk ke makam Nabi, beliau Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai melantunkan syairnya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dulu aku hanya sekedar mengirimkan ruh. Yang namanya cinta itu gurbul arwah la gurbul ashbah. Kata Habib bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu anhu wa hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Mahabbah itu, kata Habib, cinta itu gurbul arwah, dekatnya hati. La gurbul ashbah, bukan dekatnya jasad. Terkadang jasadnya seseorang dekat dengan kita, tapi batinnya bertolak belakang, tidak cinta, hanya jasadnya saja. Yang penting jauh di mata tapi dekat di hati. Dulu Imam Ar-Rifai, kun fi ruhi fi hati bu'di ruhi kuntu ursiluha. Tukabil arba'an nifahiyana ibadi, sebagai wakil daripada dari aku. Saya tidak sempat datang kemari, maka saya hanya kirimkan roh saya bertawasul, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fahadihi naubatul ashbahi qad hadarat. Kalau dulu hanya saya kirimkan roh kepada engkau ya Rasulullah, fahadihi naubatul ashbah, ini jasad kami sekarang ada di hadapan engkau ya Rasulullah. Beliau langsung berbincang, bercakap di hadapan Nabi Muhammad SAW di depan makam beliau. Maka beliau minta apa? Ketika ana di depan engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, famdud yaminaka, ulurkanlah tanganmu, tangan kananmu, kait taqwa biha syafati, supaya bibir kami bisa mencium tangan mulia engkau ya Rasulullah. Famdud yaminaka kait taqwa biha syafati. Maka tidak lama kemudian setelah Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai selesai daripada syairnya tersebut, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan tangan beliau sehingga Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dapat mencium tangan mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, beberapa abad kemudian setelah itu, ini al-Fakir terima dari cerita dari Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu anhu. Salah satu daripada akhir murid Imam Al-Haddad itu Al-Habib Hamid bin Umar Hamid. Beliau juga termasuk muridnya Habibullah bin Abi Al-Haddad Sahibul Ratib, karena beliau ketika usia masih 7 tahun atau 8 tahun dibawa oleh orang tuanya ke hadapan Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu hanya membaca Al-Fatihah. Maka beliau juga menganggap Imam Al-Haddad sebagai gurunya, sehingga beliau mungkin dapat nadrah dari Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, sehingga beliau menjadi seorang kibaril arifin billah subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, seseorang dikatakan murid itu fil ijtima', cukup berkumpul dengan seorang ulama, seorang wali min auliyaillah, kepada orang soleh, sudah dikatakan murid. Maka pada suatu saat Al-Habib Hamid bin Umar Hamid ketika ziarah pergi haji, kemudian datang ke makam Nabi SAW dengan penuh tawadhu. Beliau tidak, karena rasa tawadhunya beliau yang luar biasa, tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi, tidak masuk ke depan makam Nabi Muhammad SAW, akan tapi ziarah dari depan halaman makam, depan Masjid Nabawi. Situ beliau berdiri dengan nunduk, penuh khusyuk, tawadhu. Tidak lama kemudian
kalau mungkin kalau bahasa kita juru kunci atau orang yang biasa membersihkan, merapikan makam Nabi, mengurus makam Nabi Muhammad SAW. Beliau keliling di sekitar orang-orang yang ziarah tersebut, bertanya, hal fikum Hamid bin Umar Hamid? Apakah di antara kalian ada yang namanya Hamid bin Umar Hamid? Terus semua orang-orang yang ada di depan makam Nabi tersebut ditanya, apakah ada yang namanya Hamid bin Umar Hamid? Terus gak ada. Sampai keluar masjid. Di halaman masjid ada satu orang berdiri dan menundukkan kepalanya. Dengan penuh tawadhu, iseng-iseng ditanya, apakah kamu namanya Hamid bin Umar Hamid? Beliau menjawab, nah. Kata si juru kunci tadi, engkau dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak masuk ke makam Nabi SAW, ke hadapan makam Nabi, karena merasa dirinya tidak pantas, merasa banyak dosa, banyak salah dan sebagainya. Tawadhu, tidak mau masuk makam Nabi SAW, malu pada Nabi SAW. Tapi justru malah dipanggil oleh Nabi SAW. Engkau dipanggil oleh Nabi, Nabi kangen, ingin bertemu dengan engkau. Dengan perlahan-lahan nunduk, tawadhu, Hai Umar bin Hamid ini terus mendatangi makam Nabi Muhammad SAW. Maka sini kata Habib bin Smith radhiyallahu anhu, dari dua ulama ini, mereka kedua-duanya orang-orang maghrib yang luar biasa. Yang Sayyidi Ahmad Ar-Rifai maghribul khatib, yang beliau berbincang dengan Nabi, meminta. Yang Habib Hamid bin Umar Hamid maghribul makhtub, dipanggil, dilamar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kata Habib Zain, bukan berarti karena dua maghrib ini berbeda, karena ini melamar, yang ini dilamar, tidak. Akan tapi kedua-duanya adalah maghrib. Kedua-duanya ada rasa rindu yang berkobar dalam jiwanya. Yang satu menampakkan rasa rindunya, yang satu menyembunyikan. Yang kedua-duanya bukan orang biasa. Seseorang bisa mengundang Nabi, bercakap dengan Nabi Muhammad sehingga Nabi bisa mengeluarkan tangannya, dan itu disaksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Semua menyaksikan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya beliau saja, tapi semua orang yang hadir. Berarti makam luar biasa. Makam cinta dan rindu ini makam yang Masya Allah, kita nggak nyampe ke makam itu. Jangan kita ke makam makhtub, al-khatib aja kita nggak nyampe. Makam dilamar oleh Nabi, kita belum nyampe. Diminta oleh Nabi, belum nyampe kita. Apalagi makamul khatib, ngomong bercakap dengan Nabi, meminta sesuatu dengan Nabi SAW, tidak nyampe kita. Masih banyak lagi cerita-cerita daripada ulama-ulama, aulia wassolihin yang luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, seperti Imam Abdul Rahim Al-Burri, Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi yang muridnya kita baca tadi, Imam Abdul Hadi As-Sudi, luar biasa. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, Imam Abdul Hadi As-Sudi, beliau mencongkel matanya. Mau nggak kita congkel mata kita demi Nabi? Mikir-mikir, nggak bakal. Kita potong tangan kita demi Nabi, nggak bakal. Mikir panjang kita. Imam Abdul Hadi As-Sudi radhiyallahu anhu, beliau ketika bermimpi Nabi Muhammad SAW, bangun dari tidurnya, beliau mencongkel kedua matanya. Sebabnya apa? Tidak mau melihat selain Nabi Muhammad SAW. Sudah indah Nabi Muhammad, nggak ingin melihat keindahan yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Ketika bangun dari tidurnya, langsung saat itu pula Imam Abdul Hadi As-Sudi mencongkel kedua matanya, sehingga sampai akhir umur beliau tidak melihat. Yang pada itu beliau melantunkan syairnya, li ghairi jamalikum, li ghairi jamalikum nadhari haram, wa ghairi kalamikum indi kilamu. Sampai akhir ada 10 bait syair
karangan Imam Abdul Hadi As-Sudi. Yang intinya beliau nggak mau lihat lagi. Sudah melihat Nabi keindahan wajah Nabi Muhammad SAW, tidak mau melihat selain Nabi Muhammad SAW. Pokoknya di kalami indi kelamu, selain ucapan Nabi Muhammad SAW, nyakitin hati, ngenekin kadang, mending nggak usah, congkel matanya. Sebabnya apa? Rindu pada Nabi Muhammad SAW, indah Nabi Muhammad SAW. Habibun yaghal badri min husni wajhi, tahayyaratil albab fi husni ma'nahu. Saking indahnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu orang pun yang dapat membayangkan, menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Sampai Habib Ali sendiri pun dalam maulidnya habis sudah. Kata-kata syair yang ada dalam maulid, di maulid Syamsul Duhur, dengan kata-kata syairnya, sastranya yang begitu indah luar biasa, Habib Ali Habsyi pun pada akhirnya gak mampu. Akhirnya apa beliau mengatakan, fahasuna minni an usika indatal adillah. Karena habis sudah, apa yang mau diucapkan oleh Nabi SAW, mau muji apa lagi, habis kata-kata anak. Maka sebaiknya anak tahan sudah kalam ini, pena ini, an usika indatal adillah fi hadzal maqam wa nagar assalam. Sudah, intinya sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini momen yang luar biasa. Ini perdana ya, Mu'alim. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa berlanjut lebih besar, tambah meriah Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita membaca maulid, mendengarkan qasidah Nabi Muhammad, pujian kepada Nabi Muhammad SAW, ditambahkan masa rindu kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bermimpi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan ini tidak hanya kepada kita, meliputi semua, mencakup semua keluarga kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Keberkahan semua dari berkah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga negeri ini, kota ini, khususnya daerah Tanjung Sari, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kota yang tentrem, adem ayem, barokah. Bil khusus pada umumnya negeri kita Indonesia dijadikan negeri yang makmur, barokah, insyaallah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah barokahnya Maulid Nabi Muhammad SAW diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam daerah mengeluh habis air. Insyaallah barokahnya Maulid, barokahnya Nabi Muhammad SAW, dibacakan Maulid, dibacakan qasidah Nabi Muhammad SAW, turun hujan. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma'qulakum, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita mendengarkan taklim dari Mau'izah Hasan dari guru kita Habibana Ahmad Mustafa. Rabbi fa'alna barakatihim wa husna bi wa abidna fi tariqatihim wa ma'afatihim min fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ma'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah daimil iqbal azimil nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil kamal bahil jamal maula bilal wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa ali. نسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم كمال الوصل به والاتصال ودوام القبول لديه وصدق الإقبال. آمين يا كبير يا متعال.
Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan limpahan inayah, hidayah dan taufiknya hingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di taman dari taman-taman surga ini dan kita mendengarkan salawat dan pujian syair kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barusan kita mendengar untayan mutiara yang sangatlah indah di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita pada malam hari ini, kehadiran guru kita ini Habib Abu Bakar bin Husain Barakwan, dan untayan mutiara yang barusan kita dengarkan tadi sangatlah indah ikhwan, yang memicu kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matta'ana Allah Ta'ala betul hayati fi afiyah insyaallah. Dan alhamdulillah jazakallahu khair yang telah berjasa atas majelis ini, Ustadzana Muallim Siddiq. Sudah 40 hari katanya safari maulid ya. Kenapa 40 hari itu? Memang ada apa itu angka 40? Oh, dalam pandangan ulama salihin, angka 40 itu mempunyai makna yang sangat dalam ikhwan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mi'ad dengan Nabi Musa 40 hari. Yang tadinya 30, kemudian Allah Ta'ala sempurnakan 10 menjadi 40. Wahakala fatamani rabbi arba'ina laylah. Nah, karena Imam Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani berkata, tabiat seorang itu bisa tercetak bila mana dia mendawamkan suatu amal selama 40 hari. Nah, kalau seandainya dia memaksakan amal itu 1 kali, 2 kali, sehari, 2 hari, 3 hari, terus dia paksakan. Tapi kalau sudah berhasil selama 40 hari, walaupun dalam pemaksaan, niscaya itu akan menjadi tabiat yang melekat. Wahakala yang kita harapkan, yang Masya Allah yang istiqomah hadir 40 malam ini, semoga insya Allah menjadi tabiatnya rindu kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak bisa terbendung lagi kerinduan itu. Yang Masya Allah ikhwan, barusan kita mendengar juga tentang perihal kerinduan ke Rasulullah SAW, perihal yang sangatlah indah. Dan memang ikhwan, pembahasan yang paling indah pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda itu adalah semuanya indah. Fisiknya indah, akhlaknya indah, pembahasan tentangnya juga indah ikhwan. Sumber keindahan Rasulullah dan bahkan sumber kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi barusan Habib Abu Bakar berkata, semua nikmat yang kita dapatkan dia berkat Rasulullah. Itu benar sekali ikhwan. Dahulu Imam Syafi'i, Imam madhab kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menyebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah, padahal kitab Ar-Risalah itu bukan kitab sirah atau kitab maulid, kitab usul fiqh. Nah, bahkan itu kitab adalah kitab yang pertama dikarang dalam ilmu usul fiqh. Nah, belum pernah ada ulama yang mengarang kitab khusus dalam ilmu usul fiqh sebelum Imam Syafi'i ini dalam kitabnya Ar-Risalah. Syenggizi berkata dalam Alfiyatul Usul, awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Tapi yang unik ikhwan, Imam Syafi'i ketika menyebutkan muqaddimah dalam kitab Ar-Risalah itu ada beberapa alamiah yang pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau katakan di muqaddimah kitab itu, dan kitab itu benar nisbatnya kepada Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Imam Syafi'i berkata seperti ini nasnya, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nirna biha haddan fi dinin aw dunya aw dufi'a 'anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-qa'idu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Azim, ibarat yang sangatlah agung ikhwan. Beliau menyatakan tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita pada saat ini. Dan itu kalau kita bahas dari segi balaghahnya, grammar bahasa Arabnya, nahwunya, nikmatun itu kan nakirah ya. Ada lam lagi di sini. Dalam bahasa Arab itu kalau ada nakirah di sampingnya ada nafi, berarti itu umum, sangat-sangat absolut, tidak ada pengecualian sama sekali. Nakirah fi siyaqin nafi lil umum, jadi mutlak, tidaklah ada satu nikmat pun yang kita dapatkan. Beliau tekankan kemutlakan itu.
baik pun itu nikmat yang nampak zahir atau batin yang tidak nampak, baik pun itu nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi. Bukan hanya perihal nikmat, dan juga beliau katakan, dan tidaklah ada satu keburukan pun yang tertolak dari kita, entah itu keburukan berupa bala atau berupa musibah dunia ataupun akhirat, yang nampak atau yang tak nampak. Beliau jelaskan semua itu, baik pun nikmat yang kita dapatkan atau keburukan yang tertolak dari kita, semua itu berkat Nabi Muhammad SAW, al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Beliaulah yang menghantarkan kebaikan itu kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa hakadha ikhwan. Dan memang karena Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf berkata, sebenarnya wujud Rasulullah, keberadaan Rasulullah itu ada, ikhwan. Tadi beliau juga berkata, dulu kita Abu Bakar berkata, di setiap keberadaan kita ini berkat Rasulullah. Betul, engkau ada di sini itu berkat Rasulullah. Nafas yang kau hembuskan, nikmat nafas, nikmat umurmu, wahakala nikmat pakaianmu, nikmat engkau bisa mendengar, nikmat engkau bisa melihat, semua itu berkat Nabi Muhammad SAW. Bahkan alam semesta ini terciptanya berkat Rasulullah SAW. Karena semua ini terpancar daripada cahaya baginda. Kan kita baca tadi, antum baca dalam Maulid Sintudror, hadis yang dinukil oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi dari Musannaf Abdul Razzaq, hadis Jabir bin Abdullah. Walaupun panjang lebar pembahasan ulama tentang hadis itu, tentang keabsahannya, tapi memang banyak syawahid, ikhwan. Dalam ilmu hadis banyak syawahid yang mendukung keabsahan daripada makna yang ada di hadis itu. Wahakala Sayyidina Jabir bertanya, ya Rasulullah, makhluk apa sih yang pertama kali Allah ciptakan? Maka baginda menjawab, ya Jabir, ketahui wahai Jabir, innallaha khalaqa, Allah Ta'ala menciptakan nur nabiyika. Allah Ta'ala pertama yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Min nurihi, dari cahayanya. Kata Habib Al-Habsyi, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma. Tergadap dari cahaya Rasulullah lah, baru Allah Ta'ala ciptakan perihal yang lain yang telah ada ataupun yang akan ada. Semua bermuara dan bersumber ke Nabi Muhammad SAW. Perihal ini, ikhwan, didukung oleh hadis yang sahih di Bukhari. Nah, ketika baginda ditanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan, baginda, sejak kapan baginda menjadi nabi? Maka baginda menjawab, kuntu nabiyyan wa adamu la munjadirun fi tinatihi. Fi riwayah, wa adamu bainal ma'i wat turab. Aku sudah menjadi nabi sedangkan Adam masih segumpal tanah. Sedangkan Adam, Nabi Adam, masih air dan tanah. Aku sudah menjadi nabi. Bukan tercipta, bukan tercipta dan sudah menjadi nabi, ikhwan. Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Adam masih dalam proses penciptaan. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Kalau kita baca di Maulid Ad-Daiba atau ada ibarat yang azim, beliau katakan, Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Ya Rasulullah, alam semesta ini bagikan isyarat sahaja, dan yang dituju oleh isyarat-isyarat itu adalah engkau. Wahakala Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan perihal yang sama. Ini bukan hanya perkataan ulama tasawuf atau ulama batin, tidak. Ulama yang zahir itu pun berpendapat demikian sama, ikhwan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Qawaidul Ma'ruf berkata perihal yang sama. Ketika beliau menjelaskan keutamaan bulan Rabiul Awwal, beliau menyatakan, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal maqsudu min khalqin naw'il insani, bal huwa 'ainuhu wa khulasatuhu wa wasitatu 'ilmihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan utama terciptanya manusia, itu kata beliau. Bahkan baginda adalah intisarinya manusia. Nah, dan baginda adalah perantara terbesar bagi mereka para manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa hakata ikhwan. Nah, dan perihal pujian-pujian ini, ikhwan, kita duduk di sini bersalawat memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mentauladani siapa? Kalau ada yang nanya kayak gitu, jawab, aku mentauladani Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendirilah yang memuji Nabi Muhammad SAW. Wahakala Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam kitabnya Ibris berkata, ya, sebenarnya kan ada yang bilang pujian-pujian Rasulullah itu banyak di Al-Quran, banyak sekali, ikhwan.
wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Banyak pujian-pujian. Surat Asy-Syarh alam nasyara laka sadrak itu semuanya pujian kepada Rasulullah SAW. Surat Ad-Duha juga semuanya itu pujian. Kata Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, sebenarnya pujian kepada Rasulullah di Al-Quran ada berapa surat sih? Semua surat? Bukan. Setiap ayat ada beliau. Kalau seandainya Allah bukakan mata hatimu, kau bisa memahami makna yang tersirat dari tiap-tiap ayat Al-Quran, maka engkau akan menemukan sisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW dalam tiap-tiap ayat itu. Wah, karena Imam Habib Ali Al-Habsyi yang Masya Allah maulidnya azim, agung dan indah. Kan Habib Salim Syadri Syekhana beliau berkata, aku sering mendengar pujian-pujian ulama kepada Rasulullah, tapi tidaklah ada yang membuat aku puas dengan pujian-pujian kepada Rasulullah kecuali 3. Yang pertama Imam Muhammad Al-Busiri dalam burdahnya atau hamaziyahnya atau yang lainnya. Yang kedua Syekh Abdul Rahim Al-Qur'i dalam qasidah-qasidahnya. Yang ketiga Habib Ali Al-Habsyi. Oh enak, aku puas kalau dengar pujian-pujian beliau, nikmat. Tapi kata Habib Ali Al-Habsyi, قد حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من القرآن فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشر العطاء الرباني من أين يعرض من ولي عن حضرة عن مدحها قد كل كل لساني من بعد ما جاء الكتاب به فما مقدار مدح العالم الإنساني. Allah. قد حاولت, aku sudah berusaha untuk mensifatkan Habib sang kekasih di ba'd ma fahimal fuad, dengan sebagian yang aku fahami daripada Al-Quran, daripada hadis, syama'il ataupun sirah-sirah. Aku buat untayan-untayan mutiara kerinduan kepada Rasulullah. Namun ketika aku temukan satu ayat dari Al-Quran, ayat yang mana aja terserah, dan aku bandingkan itu ayat pujiannya ke Rasulullah dengan pujian-pujianku yang banyak itu, beliau katakan apa? Aku sadar semua pujianku itu la yafiqu bidzarratin, tidak menyamai daripada sebutir atom, daripada 1/10 yang Allah Ta'ala puji baginda dengan ayat-ayat itu. Dan min ayni yu'aribu min wali, bagaimana mungkin ungkapan perkataanku bisa mensifatkan hakikat Rasulullah? Tak bisa, enggak mungkin aku memuji Rasulullah. Gimana lagi, apa juga manfaat pujianku setelah pujian Allah Ta'ala langsung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa engkau memuji Rasulullah? Beliau katakan dalam usul itu ba'ithut tasyawwuq, ba'ithut ta'alluq, dan juga la'iyut tasyawwuq, kerinduan. Intinya kembali kerinduan lah yang membuat seperti itu, ikhwan. Kalau masalah pujian, cukup pujian Allah kepada baginda, dan baginda Nabi Muhammad tidak butuh kepada pujian kita. Namun kerinduan yang membara di hati itulah yang membuat kita memuji-muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mentauladani Allah dan juga mentauladani sahabat. Ikhwan, di antara cara yang paling dekat untuk engkau bisa masuk ke hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan engkau memujinya. Coba lihat sahabat. Setiap sahabat yang memuji Rasulullah pasti dapat hadiah. Bukannya Rasulullah demen dipuji, kagak. Enggak, karena memang memuji Rasulullah suatu ibadah, ikhwan. Ada berapa sahabat yang memuji Rasulullah? Ada berapa? Ka'ab bin Zuhair, Hasan bin Thabit, siapa lagi dengan pantun-pantunnya ya? Banyak. Sampai-sampai Imam Al-Hafidh Ibnu Sayyidin Nas ngarang kitab namanya Minahul Midah. Itu khusus beliau ngumpulin pujian-pujian sahabat yang berupa pantun ke Rasulullah. Berapa sahabat yang memuji Rasulullah dengan pantun atau syairnya yang tersampaikan kepada Imam Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya itu Minahul Midah? 121 sahabat yang sahih nukilan pujiannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita selidiki satu persatu pujian-pujian itu, mereka tidak kembali dengan tangan kosong. Semuanya balik dengan karunia kembali dengan karunia dan hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Yang karunia yang paling indah adalah doa, ikhwan. Walaupun sebagian kan dapat memang karunia ya, seperti Ka'ab bin Zuhair mendapatkan apa ya? Selendang Rasulullah ketika beliau memuji Rasulullah. Banat su'adu faqal beliau masbulu wa qiyamatu fahalam yafda maqbulu wa mas'alun wa ila akhir abiyat yang ma'ruf itu, ikhwan. Langsung dikasih hadiah selendang karena memuji Rasulullah SAW. Pamannya Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam Mu'jam Al-Awsat At-Tabrani di sanadin hasan ini kalau ada yang nanya
Maulid emang sejak kapan sih Maulid? Bilang Maulid sejak ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Emang Nabi pernah ada Maulid? Bilang pernah. Loh, mana dalilnya? Dalilnya sangat jelas sekali kok. Tergantung definisi. Apa engkau mendefinisikan Maulid? Maulid itu artinya apa? Cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau orang baca sirah, cerita tentang kelahiran Nabi, jadi setelah baca Maulid berarti mau baca sendiri, mau baca bareng-bareng, gitu. Mau 40 hari, mau sehari 2 hari aja, mau malam Jumat, ya kapan aja dia baca cerita kelahiran Rasulullah, namanya Maulid. Lah inilah yang diungkapkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau datang, ya Rasulullah, idzan li an amtadihak. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu. Baginda langsung menjawab dan mendoakan, qul ya amma la yaqdillahu faka. Silahkan katakan pujianmu wahai paman, Allah tidak akan merontokkan atau menjatuhkan satu daripada gigimu. Itu artinya apa? Kata ulamanya itu artinya bakal panjang umur nih Al-Abbas. Satu. Dan kedua bakal sehat afiat sampai akhir hayatnya. Dan memang tidak ada satu gigi pun yang lepas. Beliau panjang umur ketika khilafat Sayyidina Umar beliau meninggal. Baru beliau utarakan syair yang sangat indah itu. Beliau katakan min qabliha tibta fil dhilali wa fi mustawda'in حيث يخصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نوحا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم. Terus abiyat yang sangatlah indah di akhir abiyat beliau katakan wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu fanahnu fi dzalika nur wa dzalika dhiya wa sublar rasyadi nakhtariqu sallu ala Nabi Muhammad Allahumma shalli alaihi. Pujian yang sangatlah indah ikhwan. Ini Maulid nih. Ya Rasulullah, sebelum terciptanya alam semesta, engkau telah menjadi makhluk yang indah di sana. Kemudian engkau turun ke bumi ini dibawa oleh Nabi Adam dalam sulbinya. Dan ketika engkau berada dalam sulbi Nabi Nuh, berkat mulah Nabi Nuh selamat daripada banjirnya. Dan ketika engkau berada di dalam sulbi Nabi Ibrahim, berkat mulah Nabi Ibrahim selamat dari api Raja Namrud. Ini dikatakan oleh siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, dan Rasulullah, tatkala engkau dilahirkan, maka terang benderanglah bumi ini dan cahayamu memukul rata ufuk semua dari barat sampai timur, dan senantiasa kami berada di belakang cahayamu, menjadikan cahayamu sebagai pedoman kami. Kami akan menembus jalan-jalan kebenaran dengan cahayamu itu. Itulah maulidnya siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wah, dapat doa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Imam Busiri ketika beliau mengarang burda, kenapa ini ceritanya Imam Busiri mengarang burda? Ada apa ceritanya? Imam Busiri mengarang burda karena beliau di akhir hayatnya lumpuh, sakit, gak bisa jalan. Makanya beliau duduk. Daripada beliau muji-muji orang-orang yang dulu, soalnya beliau sempat menjadi ghaudi dulu. Ada alim, allamah, dan beliau adalah murid daripada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Akhirnya beliau mulai mengarang puji-pujian untuk Nabi SAW dalam kitabnya Burda, kemudian Hamaziyah atau Mudoriyah, sampai menjadi jilid yang besar namanya Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhil Maqam Muhammadiyah. Beliau tidur. Dalam tidurnya beliau mimpi Nabi SAW. Baginda bertanya kepadanya, Muhammad Busiri, mana itu pujian-pujianmu itu? Dia bilang, ya Rasulullah, pujian yang mana? Itu tuh yang awalnya amin tadakuri jirani bidi salami. Oh, dikasih dalam mimpi yang ceritanya. Ya Rasulullah, ini yang aku tulis pujian-pujian kepadamu. Dalam mimpi itu Nabi SAW lihat buku itu. Luar bagus pujian-pujian ini. Apa yang kau minta dari wahai Muhammad? Busiri. Yang Busiri berkata, ya Rasulullah, aku minta dua perihal. Yang satu, aku minta kebersamaan dengan baginda nanti di akhirat. Oke. Yang kedua apa? Aku minta disembuhkan dari lumpuh ini ya Rasulullah. Dalam mimpi itu Nabi SAW meletakkan tangan yang mulianya ke lutut Imam Busiri. Dalam mimpi ini ceritanya apa yang terjadi. Ketika beliau bangun tidur, sembuhlah beliau dari lumpuhnya itu, ikhwan. Berjalan seperti biasa. Berkat apa? Berkat memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, ya, batasan cinta itu tidak bisa, ikhwan. Cinta itu tidak mengenal batasan. Cinta tidak mengenal waktu. Cinta tidak mengenal tempat. Dan cinta itu, ikhwan, akan menimbulkan rindu. Dan kerinduan itu perih, sakit,
bukan suatu kenikmatan. Perih rindu itu, sakit, tapi justru itulah nikmatnya cinta. Makin perih, makin menderita engkau dalam cintamu, maka makin menikmati engkau cintamu itu apa. Tapi kalau seandainya orang belum dia menderita dengan cintanya, berarti dia belum kenal arti cinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita lihat orang-orang yang apa namanya, orang-orang syair jahiliyah, ketika mereka mengungkapkan penderitaan mereka tentang cinta, baru kita sadar, oh gitu. Ada yang nggak bisa tidur. Ini hadirin pernah nggak jatuh cinta? Hadirin pernah nggak jatuh cinta? Oke. Pernah nggak bisa tidur gara-gara jatuh cinta? Nah, pernah nggak nafsu makan gara-gara jatuh cinta? Tuh, itu baru namanya cinta tuh. Kalau seandainya cintamu mencegahmu untuk makan, mencegahmu untuk tidur, baru namanya cinta itu. Subhanallah, ada seorang penyair Arab. Mungkin kalau kita sering dengar apa Majnun Laila, tapi ada satu lagi yang lebih unik, namanya Qusayir Azza. Qusayir nama lakinya itu. Itu sampai-sampai dia jadi orang gila. Sampai-sampai ikhwan, Qusayir itu dia cinta sama seseorang. Ya. Suatu hari dia lagi duduk di depan rumahnya itu. Dia melihat rombongan burung yang terbang. Tahu ngapain dia? Dia ajak ngomong tuh burung-burung itu. Dan mulailah dia melantunkan pantunnya. Itu kan ada di kitab-kitab Nahwu. Di antaranya menjadi syawahid. Di Qatrun Nada ada, di Ibn Aqil juga banyak itu. Beliau katakan seperti ini, asir balgata. Hal man yu'iru janahahu. La'alliya ila man qad hawaitu atiru. Fa'ajabna li min fawqi husni arikati. Ala kulluna ya musta'iru nu'iru. Wa ayyu qatatin lam yu'idka janahaha ta'ishu dhullan wal janahu kasiru. Beliau katakan seperti ini, hai kelompok burung-burung yang terbang, hinggaplah ke sini. Kenapa? Adakah di antara kalian yang mau meminjamkan sayapnya untukku? Kenapa? Agar aku bisa terbang ke sang kekasih. Allah. Itu mulai ngomong sendiri dia. Ngomong sama apa? Ngomong sama burung. Tahu-tahu apa? Ada jawaban dari burung itu. Fa'ajabna. Kemudian aku mendengar jawaban dari rombongan burung itu. Min fawqi husni arikatin. Mereka hinggap di suatu pohonan. Dan mereka menjawab, hei orang yang jatuh cinta, semua dari burung-burung yang ada di rombongan kami akan memberikan sayapnya kepadamu. Ambil sayap kami ini agar kau terbang sana. Dan kata si ketua burung itu, dan kalau seandainya ada di prajuritku mereka yang tidak mau meminjamkan burungnya, mereka yang tidak meminjamkan sayapnya, maka aku akan patahkan sayapnya. Kata siapa? Bos si burung-burung itu ya tuan. Ini suatu khayalan, nggak bakal ada ceritanya itu burung-burung mau minjemin sayapnya. Tapi inilah keadaan orang yang jatuh cinta. Gitu ya tuan. Kalau seandainya ya, ini yang pada pernah jatuh cinta nih. Kalau seandainya cintamu itu engkau arahkan ke Rasulullah SAW, sudah jadi apa engkau sekarang? Ini banyak orang salah arah. Padahal cintamu itu hal yang mulia. Cintamu itu hal yang paling mahal yang kau miliki. Tapi salah engkau berikan kepada fulan atau fulana. Salah. Engkau berikan kepada orang yang tidak bisa menghargai cintamu. Engkau berikan kepada orang yang tidak bisa membalasmu dengan cintanya yang tulus. Bahkan kau berikan cintamu itu kepada orang yang menistakannya, menginjak-injaknya. Kalau seandainya engkau berikan cintamu ke Rasulullah SAW, engkau akan mendapatkan cinta yang lebih luar biasa lagi. Pendekatan dan kedekatan, nikmat yang sangatlah luar biasa. Engkau akan merasakan apa artinya hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Engkau akan merasakan, bisa memahami apa artinya sahabat yang katanya tidak mau hidup lagi setelah Rasulullah. Engkau akan faham kenapa Imam Abdul Hadi As-Sudi mencongkel matanya, karena beliau setelah melihat Nabi Muhammad SAW. Engkau akan merasakan apa artinya perpisahan setelah kebersamaan. Kenapa kita tidak merindu? Karena kita tidak pernah bersama. Kita tidak pernah mencicipi nikmatnya kebersamaan, maka kita tidak tahu pahitnya perpisahan.
Tapi kalau orang pernah bersama, dialah yang bisa paham bagaimana pahitnya penderitaan ketika berpisah dari sang kekasih. Tapi jangan takut, cinta itu tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Oleh karena itu kan Imam Habib Ali Al-Habsyi sebagai akhir cerita di sini. Jangan takut ikhwan, walaupun zaman kita bukanlah zaman Nabi Muhammad SAW. Tempatmu jauh sekali dari Madinah saja. Tapi bukan syuhud masafah afah. Bukan tempat sekian ribu kilometer yang memisahkan, bukan sama sekali. Tempat tidak akan bisa memisahkan cinta. Waktu juga tidak akan bisa memisahkan cinta. Yang bisa memisahkan cinta adalah mukhalafah kita, jauhnya kita dari Rasulullah. Kita maksiat, itu yang bisa memisahkan cintamu itu. Kalau orang benar-benar terus dengan cintanya, dia akan setia dengan cintanya itu. Benar dia akan tertolong, tak kenal tempat, tak kenal waktu. Oleh karena itu kan Imam Habib Ali Al-Habsyi, saya mendengar cerita ini dari seorang yang langsung mengabarkan dari orang yang mendengar langsung dari Sahib Al-Qissah. Al-Habib Ali Al-Habsyi punya murid, ikhwan. Namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Nah, ini datuknya, anjingnya Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Setelah wafatnya Habib Ali Al-Habsyi, ini Habib Ali itu orang Sibi di dekat Taif. Dia akhirnya naik haji dan dia akhirnya berziarah ke Nabi Muhammad SAW. Ini setelah beberapa bulan dari wafatnya Habib Ali Al-Habsyi. Nah, di Madinah Al-Habib Ali Al-Habsyi ini ketemu dengan Sahibul Hujrah, juru kunci tadi. Ngobrollah berdua. Engkau siapa? Kalau aku dari Hadramut. Oh, kalau dari Hadramut, masya Allah. Gimana keadaan Hadramut sana? Kata juru kunci itu. Ya, baik, insya Allah. Kau Hadramutnya dari mana? Kau dari Yaman? Iya dari Yaman. Yamannya mana? Hadramut. Hadramutnya mana? Aku dari Sayun. Kau dari Sayun? Oh iya. Kenapa? Ada apa? Kau tahu nggak di sana di Sayun itu ada seorang yang namanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Oh, aku tahu itu guruku. Itu gurumu. Coba tebak bagaimana sifatnya. Mau ditipu-tipu dulu sama dia. Orangnya itu begini, sifat beliau yang sebaliknya. Kata Habib Ali Al-Habsyi, bukan itu salah orang itu, bukan begitu guruku. Oh, coba kalau begini sifatnya. Dia disebutkan sifat yang persis seperti Habib Ali Al-Habsyi. Ini benar nih, guruku yang seperti ini. Berkata si juru kunci itu, kemana gurumu? Beberapa bulan ini, guruku baru saja meninggal beberapa bulan lalu. Pantesan katanya. Dia bingung, kok pantesan? Emang kenapa? Kau kenal dari mana guru? Kau kenal dari mana guruku ini? Pernah kau ke Seoul? Enggak. Dibilang oleh juru kunci ini, ikhwan, tahu engkau, gurumu itu setiap hari menemaniku untuk membersihkan makam Nabi Muhammad SAW. Pada jam tertentu, gurumu bersamaku setiap hari. Namun aku kehilangan ia beberapa waktu ini. Aku tak tahu dia wafat. Baru ini Habib Ali Al-Habsyi, muridnya Habib Ali. Oh, pantesan. Kalau Habib Ali Al-Habsyi itu ikhwan di sana, katanya ada saat-saat tertentu dia keluar, dia masuk kamar, dia kunci dan nggak boleh orang yang masuk. Orang sepun nggak boleh masuk ke kamar keluar beliau. Sebentar harus keluar. Kami dulu bingung, ini ada apa buat Habib Ali Al-Habsyi? Balik masuk ke kamar, sekejap dia habis itu langsung buka lagi biasa. Tapi di saat-saat itu nggak boleh ada yang masuk ke kamar itu. Tahu-tahunya beliau yang di Seoul sana, yang di Hadramut, yang di Yaman sana, masuk ke kamar itu, mengunci kamar, tahu-tahu kemana? Ya, sudah ke Madinah. Kemana? Ngapain di Madinah? Bantu-bantuin nyapu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah arti cinta yang tidak mengenal tempat, tidak mengenal masa. Kalau seandainya engkau punya cinta yang tulus, tidaklah bisa cinta dipisahkan oleh waktu ataupun zaman ataupun tempat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita cinta yang mulia itu sehingga kita bisa senantiasa merindu Rasulullah, sehingga kita bisa mendapatkan kebersamaan dengan Rasulullah di dunia, di barzakh dan di akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan setiap mata yang berkedip di majlis ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam في الدنيا قبل الآخرة. اللهم مزق عنا الحجاب وافتح لنا الأبواب، أذقنا لذة المناجاة مع الحبيب ولذة الخطاب
وأدخلنا معكم في دائرة خواص الأحباب في فسح الرحاب يا كريم يا وهاب يا من وفق أهل الخير بالخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadhara al-fikru min dara'il awsaf al-muhammadiyyah al-'ubuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف جهده أجعل أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بأولاد الحق في جميع النواحي والأقطار
وأيد بتأييد من عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك كائنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Alhamdulillah, acara dari awal hingga akhir telah selesai. Dan terima kasih banyak kepada guru kita semua, Al-Habib Abu Bakar bin Husain Barakwan dan Al-Habib Mujitaba bin Syihab, dan kepada Haji Dr. Andes Muhammad Sobana dan para kiai dan para pemerintah di sini. Mudah-mudahan mereka semua panjang umurnya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa bertemu dalam keadaan ma'akamal sihah wa tamamil afiyah, amin ya rabbal alamin. Al-Faqir mewakili para panitia daripada majelis Maulid Arba'in meminta maaf atas kurangnya jamuan ataupun segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan antum semua berkenan untuk memaafkan. Dari Al-Faqir wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana Ya Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Warak, itu warak kumaha? Geus. Geus wae. Ya, siap. Ah, banyak galung. Nuhun.